Mereka menyebutku benalu, padahal akulah oksigen yang membuat mereka bernapas. Saat suamiku menceraikanku demi wanita yang lebih berkelas, ia tak sadar baru saja menandatangani surat kebangkrutannya sendiri. Selamat menikmati kehancuranmu, Mas. Aroma butter, rosemary, dan daging panggang premium memenuhi udara dapur yang panas. Rania menyeka keringat yang menetes di pelipisnya dengan punggung tangan. Di hadapannya, 3 porsi Wagyu A5 sedang beristirahat di atas talenan kayu sebelum siap disajikan. Ini bukan makan malam biasa. Ini adalah perayaan. Suaminya, Bram, baru saja mendapatkan kontrak eksklusif dengan PT Dirgantara Group, sebuah kesepakatan yang nilainya cukup untuk membeli 2 rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan sekaligus. Rania tersenyum tipis, bukan karena bangga pada suaminya, melainkan karena rasa geli yang getir. Jika saja Bram tahu bahwa CEO Dirgantara Group menandatangani kontrak itu hanya karena telepon singkat dari Rania pagi tadi, mungkin senyum angkuh di wajah suaminya itu akan luntur seketika. Ya ampun, Rania, kamu masih pakai daster kumal itu. Suara melengking itu memecahkan konsentrasi Rania. Di ambang pintu dapur, Bu Ratna, ibu mertuanya, berdiri sambil menutup hidung dengan sapu tangan sutra. Di belakangnya, Siska, adik ipar Rania, menatapnya dengan pandangan jijik dari ujung kepala hingga kaki. Malam, Bu, Siska, sapa Rania pelan, tangannya cekatan memindahkan daging ke piring porselen. Aku baru selesai masak. Takut baju bagusnya kena minyak. Alasan, cibir Siska sambil memainkan kunci mobil di jarinya. Bilang saja Kak Rania memang gak punya selera. Lihat tuh, Kak Bram sudah rapi pakai jas. Istrinya malah kayak asisten rumah tangga yang baru pulang kampung. Bu Ratna melangkah masuk, mengetuk-ngetukkan hak sepatu mahalnya di lantai marmer yang baru dipel Rania sejam lalu. Bram sebentar lagi turun. Pastikan jangan ada bau bawang di ruang makan. Tamu kita malam ini bukan orang sembarangan, meskipun cuma keluarga sendiri. Kita merayakan kesuksesan Bram, jadi tolong sesuaikan levelmu. Rania hanya mengangguk patuh. Baik, Bu. Ia sudah kebal. 3 tahun menikah dengan Bram. 3 tahun pula ia dianggap benalu. Bagi keluarga Bram, Rania hanyalah gadis yatim piatu antah berantah yang beruntung dinikahi oleh putra kebanggaan keluarga Ningrat yang sedang naik daun. Mereka tidak tahu siapa Rania sebenarnya sebelum menikah. Dan Rania, demi menjaga ego suaminya yang rapuh, memilih untuk tetap diam di balik bayang-bayang. Meja makan sudah tertata sempurna. Lilin aromaterapi menyala, memantulkan cahaya pada gelas kristal yang berkilauan. Bram duduk di ujung meja, wajahnya berseri-seri. Bu Ratna di kanannya, Siska di kirinya. Rania datang membawa nampan besar berisi hidangan utama. Luar biasa, seru Bram sambil menepuk tangan. Hari ini benar-benar hari keberuntunganku. Proyek Dirgantara tembus, dan makan malam selezat ini. Terima kasih, Bu. Doa ibu memang paling mustajab. Bu Ratna tersenyum lebar, membusungkan dadanya bangga. Tentu saja, Bram. Ibu selalu puasa Senin Kamis buat kesuksesan kamu. Ibu tahu kamu punya bakat bisnis turunan dari almarhum papa. Kamu itu berlian, nak. Beda sama orang-orang yang bisanya cuma numpang hidup. Mata Bu Ratna melirik tajam ke arah Rania yang sedang menuangkan saus jamur ke piring Bram. Tangan Rania sempat berhenti sejenak di udara, namun ia melanjutkannya dengan stabil. Ngomong-ngomong, Kak Bram, sela Siska sambil memotong dagingnya, karena proyek ini tembus. Bonus buat aku jadi cair kan? Tas Hermes yang aku mau itu limited edition, loh. Takut keburu diambil orang. Bram tertawa renyah, tawa seseorang yang merasa dunia ada di genggamannya. Tenang saja, SIS. Ambil besok. Gesek saja kartu tambahan yang kakak kasih. Rania meletakkan teko saus di meja dengan suara tuk pelan. Ia menarik kursi kosong di seberang Bram, berniat untuk duduk dan ikut makan. Kakinya terasa pegal setelah berdiri 3 jam di dapur. Eits, tunggu dulu, tegur Bu Ratna tajam. Rania membeku, tangannya masih memegang sandaran kursi. Ya, Bu. Gelas Siska kosong. Isikan dulu airnya. Lagi pula, kamu belum ganti baju, kan? Jangan duduk dulu di sini, nanti nafsu makan ibu hilang lihat baju bau dapur itu. Bu Ratna mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat. Makan di dapur saja. Atau ganti baju dulu sana. Tapi layani dulu suami dan adikmu. Hening sejenak. Bram tidak membela.
Pria itu justru sibuk mengunyah daging wagyu seharga 3 juta per kilogram yang dibeli Rania menggunakan uang tabungan pribadinya, karena kartu kredit Bram sudah over limit sejak minggu lalu. Bram menatap Rania sekilas, lalu berkata dengan mulut penuh, "Turuti saja kata ibu, Ran. Jangan bikin ribut malam-malam." Rania menatap wajah suaminya. Wajah lelaki yang dulu berjanji akan memuliakannya, kini tak lebih dari boneka yang dikendalikan ibunya dan dibutakan oleh kemewahan semu. Perlahan, Rania melepaskan sandaran kursi itu. "Baik," ucap Rania datar. Tanpa ekspresi marah, tanpa air mata. Ia mengambil teko air, menuangkannya ke gelas Siska yang menyodorkan gelasnya tanpa menoleh, seolah Rania adalah pelayan restoran yang tidak terlihat. "Oh ya, Bram," lanjut Bu Ratna, mengabaikan keberadaan Rania yang masih berdiri di sana. "Harusnya kamu cari sekretaris baru yang lebih kompeten. Atau, kenapa nggak coba kontak Karina lagi? Kudengar dia baru pulang dari London. Wanita karir seperti dia itu baru cocok mendampingi pengusaha sukses sepertimu. Bisa diajak diskusi bisnis, nggak cuma tahu bumbu dapur." Siska tertawa. "Setuju. Kak Karina itu high class. Kalau diajak gala dinner, nggak malu-maluin." Bram tampak berpikir, lalu mengangguk samar. "Nanti ku coba hubungi dia." Rania berbalik badan, melangkah menuju dapur. Di balik punggungnya, ia mendengar tawa mereka bertiga meledak, merayakan masa depan yang mereka pikir cerah. Sesampainya di dapur yang sepi, Rania tidak mengambil piring untuk makan. Nafsu makannya sudah hilang. Ia bersandar pada meja island, mengeluarkan ponsel pintarnya dari saku daster. Ada satu notifikasi pesan masuk dari Pak Hardi, CEO Dirgantara Group. "Selamat malam, Ibu Rania. Kontrak dengan perusahaan suami ibu sudah saya tanda tangani sesuai instruksi ibu. Dana termin pertama akan cair besok pagi. Apakah ada arahan lain untuk portofolio investasi ibu di perusahaan kami?" Rania mengetik balasan dengan tenang, matanya menatap pintu ruang makan yang tertutup rapat. "Terima kasih, Pak Hardi. Biarkan mengalir dulu. Tapi tolong pastikan klausul pembatalan kontrak sepihak tetap aktif jika ada keterlambatan kinerja. Saya ingin melihat seberapa lama mereka bisa bertahan tanpa saya memegang kemudi." Ia menekan tombol kirim. Di ruang makan, Bram dan keluarganya masih tertawa, menikmati daging mewah yang dibeli Rania, di rumah yang sertifikatnya diam-diam sudah ditebus Rania dari bulan lalu agar tidak disita. Mereka adalah raja dan ratu di istana pasir, dan Rania adalah ombak yang sedang menunggu waktu pasang untuk menyapu segalanya. Rania mematikan lampu dapur, membiarkan dirinya tenggelam dalam kegelapan yang menenangkan. "Nikmatilah malam ini, Mas Bram," batinnya. Karena tagihan yang sesungguhnya belum datang. Suasana di showroom mobil impor itu terasa dingin oleh pendingin ruangan, namun keringat dingin sebesar biji jagung justru mengalir di punggung Bram. "Kak Bram, yang ini lucu banget. Sunroofnya lebar, terus warnanya rose gold. Cocok banget buat image aku sebagai influencer," seru Siska, tangannya mengelus kap mesin sebuah SUV kompak Eropa dengan mata berbinar. Bram menelan ludah. Ia melirik price tag yang tertera di kaca mobil. Angka 9 digit itu seolah menertawakannya. Arus kas perusahaannya sedang berdarah-darah. Uang muka dari proyek Dirgantara yang dijanjikan Pak Hardi kemarin belum masuk ke rekening perusahaan, sementara tagihan operasional kantor sudah menumpuk setinggi gunung. "Siska, apa nggak sebaiknya ambil yang model standar dulu? Yang ini indentnya lama," bujuk Bram, berusaha terdengar santai agar wibawanya di depan salesman tidak runtuh. Siska cemberut. Bibirnya manyun seketika. "Ih, Kak Bram pelit. Katanya kemarin baru dapat proyek besar? Masa buat adik sendiri hitung-hitungan? Lagian teman arisan mama mobilnya sudah baru semua. Malu dong kalau aku masih pakai mobil lama." Mendengar kata malu, ego Bram tersentil. Ia adalah Bramantio, pengusaha muda sukses. Ia tidak boleh terlihat miskin, apalagi di depan adiknya. Dengan tangan gemetar yang ia sembunyikan di saku celana, Bram mengeluarkan kartu kredit platinumnya, kartu yang sebenarnya limitnya sudah kritis. "Oke, bungkus. Urus administrasinya sekarang." Sang salesman tersenyum lebar dan membawa kartu itu ke mesin EDC. Bram menahan napas. Detik-detik menunggu struk keluar terasa seperti satu abad. "Tolong jangan ditolak. Tolong jangan, Declin." Mesin itu berbunyi bip. Struk keluar. Transaksi berhasil. Bram menghela napas lega yang panjang. Ia tidak tahu bagaimana caranya limit kartunya masih cukup. Padahal seingatnya,
Ia sudah memakainya untuk membayar DP renovasi rumah ibunya minggu lalu. Mungkin Ban menaikkan limitku otomatis karena reputasiku bagus, pikir Bram dengan sombong. Ia tidak sadar, di belahan kota lain, ada seseorang yang baru saja melakukan top-up limit kartu tersebut via mobile banking. Malam harinya, suasana di rumah jauh dari kata damai. Bram pulang dengan wajah kusut. Euforia membeli mobil tadi siang sudah lenyap, digantikan pusing memikirkan bagaimana membayar cicilannya bulan depan. Saat ia masuk ke ruang tengah, ia melihat Rania sedang duduk melipat pakaian sambil menonton berita ekonomi di televisi. Melihat Rania yang tampak tenang, kontras dengan dirinya yang kalut, emosi Bram tersulut tanpa alasan. Kopi, perintah Bram ketus, melempar tas kerjanya ke sofa. Rania segera bangkit, mematikan TV, dan menuju dapur. 5 menit kemudian, ia kembali dengan secangkir kopi hitam panas. Bram menyeruputnya sedikit, lalu seketika menyemburkannya kembali ke lantai, tepat di dekat kaki Rania. Pahit, bentak Bram. Kamu ini niat bikin kopi nggak sih? Gula saja harus aku yang ajarkan takarannya. Rania menunduk, mengambil tisu untuk membersihkan cipratan kopi di lantai. Maaf, Mas. Biasanya Mas suka yang strong kalau lagi lembur. Jangan sok tahu. Bram berdiri, menunjuk wajah istrinya. Kamu itu di rumah seharian ngapain saja? Masak nggak enak, bikin kopi nggak becus. Tahunya cuma menghabiskan oksigen di rumah ini. Bram mengusap wajahnya kasar, melampiaskan stres finansialnya pada sasaran yang paling mudah. Kamu tuh enak ya, Ran. Nggak tahu pusingnya cari duit. Nggak tahu rasanya dikejar vendor, pusing mikirin gaji karyawan. Kamu cuma tahu makan, tidur, beres-beres. Dasar beban. Kata, beban, itu menggema di ruangan. Rania menghentikan gerakan tangannya yang sedang mengelap lantai. Hatinya mencelos, tapi wajahnya tetap datar. Kalau Mas pusing, istirahatlah. Jangan lampiaskan ke aku, ucap Rania pelan namun tegas. Berani kamu menjawab. Bram mendengus. Sudahlah. Bicara sama kamu nggak bikin saldo rekeningku nambah. Minggir. Bram melangkah hentak menuju kamar mandi, membanting pintu dengan keras. Rania menarik napas panjang, menahan gemuruh di dadanya. Ia membereskan sisa kekacauan itu, lalu masuk ke kamar tamu yang kini ia jadikan ruang kerja pribadinya jika Bram sudah tidur. Pukul 2 dini hari. Rumah sudah sunyi. Rania membuka laptop high-end miliknya yang selama ini ia sembunyikan di balik tumpukan baju di lemari. Layar menyala, menampilkan deretan grafik saham, portofolio kripto, dan saldo rekening dari berbagai bank luar negeri. Ia membuka tab baru, mengakses sistem perbankan internal perusahaan Bram. Rania memiliki akses pintu belakang yang ia pasang diam-diam saat dulu ia membantu merapikan administrasi awal perusahaan suaminya, sebelum ia dilarang ikut campur urusan kantor. Mata Rania menyipit melihat neraca keuangan CV. Bramantio Perkasa. Saldo akhir, IDR 12.500.000. Bodoh, desis Rania pelan. Besok ada 3 cek giro yang jatuh tempo senilai total 200 juta. Kalau cek itu kosong, dia bisa dilaporkan ke polisi atas dugaan penipuan. Jari Rania melayang di atas keyboard. Haruskah ia membiarkannya? Membiarkan Bram hancur besok pagi, diseret polisi, dan dipermalukan di depan kliennya? Bayangan wajah angkuh Bram saat menyemburkan kopi tadi melintas di benaknya. Tapi kemudian, ia teringat wajah almarhum ayah Bram, satu-satunya orang di keluarga itu yang dulu pernah bersikap baik padanya. Sekali ini saja, gumam Rania. Untuk yang terakhir kalinya, Mas. Rania membuka aplikasi perbankan dari sebuah perusahaan cangkang, Shell Company, miliknya yang berbasis di Singapura. Ia mengetik nominal 250 juta rupiah, lalu menekan tombol transfer. Di kolom berita transfer, ia hanya menulis kode, Project Inve, TMN1. Dalam hitungan detik, saldo perusahaan Bram bertambah. Lampu indikator merah di layar berubah menjadi hijau. Bram selamat dari kebangkrutan, setidaknya untuk 1 bulan lagi. Tanpa suaminya sadari, nyawanya baru saja diselamatkan oleh beban yang ia hina tadi sore. Rania menutup laptopnya. Sebelum tidur, ia membuka Instagram. Di urutan teratas story, muncul unggahan Siska. Foto Siska yang sedang memeluk setir mobil baru, dengan caption besar berwarna-warni. New baby. Thank you Kak Bram, my superhero. Kakak terbaik sedunia yang selalu manjain adiknya. Emang cuma Kak Bram yang bisa diandelin,
Nggak kayak yang lain yang bisanya cuma numpang hidup. Blessed rich brother. Rania menatap layar ponselnya dalam gelap. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman miring. Nikmatilah mainan barumu, Siska, bisik Rania pada keheningan malam. Karena bensin yang menggerakkan mobil itu dibayar oleh orang yang kamu hina. Rumah Bu Ratna riuh rendah oleh suara tawa dan denting sendok beradu dengan piring keramik. Hari ini adalah jadwal arisan keluarga besar. Ajang pamer tahunan di mana setiap anggota keluarga berlomba menceritakan pencapaian mereka, nyata maupun fiktif. Rania, seperti biasa, tidak duduk di sofa empuk ruang tamu bersama para sepupu dan tante yang wangi parfumnya menusuk hidung. Ia berada di posisinya yang tak tertulis namun mutlak, dapur kotor. Rania, es buahnya mana lagi? Tante Linda sudah nunggu dari tadi, teriak Siska dari ruang tengah. Suaranya melengking, menembus dinding dapur. Sebentar, sedang dituang, sahut Rania sambil mengangkat mangkuk kristal besar yang berat. Tangannya sedikit gemetar. Sejak pagi ia sudah mencuci tumpukan piring bekas sarapan, menyapu halaman, dan memotong buah untuk 20 orang. Saat Rania keluar membawa nampan es buah, ia mendengar Bu Ratna sedang memegang mik, berbicara lantang di tengah ruangan. Ya begitulah, Jeng. Bram memang lagi sibuk-sibuknya. Proyek dengan Dirgantara Group itu nilainya fantastis. Sampai-sampai CEO-nya, Pak Hardi yang terhormat itu, sering telepon Bram minta pendapat. Biasalah, orang penting memang cari partner yang selevel. Rania menahan senyum kecut. Telepon minta pendapat? Yang benar adalah Bram menelepon sekretaris Pak Hardi 5 kali sehari memohon jadwal meeting yang selalu ditunda. Tiba-tiba, keributan terjadi di pintu depan. Bram masuk dengan napas terengah-engah, wajahnya pucat sekaligus berbinar. Bu, semuanya, tolong tenang, seru Bram. Pak Hardi. Pak Hardi ada di depan. Mobilnya sepertinya mogok atau bannya kempes tepat di depan pagar kita. Aku baru saja menyapanya. Ruang tamu seketika hening, lalu meledak menjadi kepanikan massal. Ya ampun, Pak Hardi Dirgantara. Bu Ratna langsung berdiri, merapikan kebayanya dengan panik. Bram, suruh masuk. Ajak duduk. Rania, kamu jangan berdiri bengong di situ kayak patung. Bereskan meja. Sembunyikan toples kerupuk murah itu, ganti sama kue kaleng impor. Rania meletakkan nampan es buah dan buru-buru memunguti tisu kotor yang berserakan di meja tamu, menuruti perintah histeris mertuanya. Tak lama kemudian, Bram masuk mendampingi seorang pria parubaya berwibawa dengan setelan jas abu-abu yang rapi. Pak Hardi. Aura kepemimpinannya membuat ruangan yang tadinya berisik menjadi senyap penuh segan. Maaf mengganggu acara keluarganya, Bu Ratna, Pak Bram, ucap Pak Hardi sopan. Sopir saya sedang menunggu mobil derek. Kebetulan sekali mogok di depan rumah rekan bisnis. Oh, tidak mengganggu sama sekali, Pak. Sebuah kehormatan. Bu Ratna membungkuk-bungkuk berlebihan. Silakan duduk, Pak. Siska, ambilkan minum yang paling mahal di kulkas. Pak Hardi tersenyum tipis, matanya menyapu sekeliling ruangan, mengamati wajah-wajah asing yang menatapnya kagum. Namun, pandangannya terhenti mendadak. Senyum sopannya berubah menjadi ekspresi terkejut yang tulus. Matanya terkunci pada sosok wanita berbaju kaos lusuh yang sedang mengelap tumpahan sirup di meja sudut. Rania. Rania merasakan tatapan itu. Ia mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu. Detik itu terasa sangat lambat. Rania melihat Pak Hardi hendak membuka mulut, hendak menyapa dengan hormat yang biasa ia tunjukkan saat mereka rapat di Hotel Bintang 5. Dengan cepat, Rania menggelengkan kepalanya samar. Sangat tipis. Telunjuknya bergerak sedikit di sisi paha, memberi kode, jangan. Pak Hardi, seorang pebisnis ulung yang peka membaca situasi, segera menangkap sinyal aneh itu. Ia melihat penampilan Rania, tanpa perhiasan, tanpa baju bermerek, memegang lap kotor, dan seketika menyadari sesuatu yang janggal. Namun, refleks hormatnya sulit dibendung. Pak Hardi melangkah melewati Bram dan Bu Ratna, mendekati Rania. Selamat sore. Sapa Pak Hardi, suaranya terdengar ragu namun penuh takzim. Ia bahkan sedikit menundukkan kepala, gestur yang tidak mungkin dilakukan seorang miliarder kepada pembantu. Ruangan itu menahan napas. Bu Ratna melongo. Bram bingung. Bu Ratna buru-buru menyela, panik karena mengira Pak Hardi salah mengenali orang. Ia takut Rania yang kucel akan merusak pemandangan. Aduh, Pak Hardi, maafkan ketidaksopanan ini, Bu Ratna menyambar lengan Rania,
mendorongnya kasar ke arah dapur. Ini cuma Rania, menantu saya. Dia memang, ya begitulah, agak lambat kerjanya dan penampilannya memang kurang sedap dipandang. Rania, sana ke belakang. Buatkan kopi buat Pak Hardi, jangan bikin malu di sini. Pak Hardi tertegun. Alisnya menukik tajam mendengar nada bicara Bu Ratna. Menantu? Jadi Ibu Rania ini istri Pak Bram? Iya, Pak, jawab Bram cepat, tertawa canggung. Maaf kalau istri saya kelihatan berantakan. Dia memang lebih cocok urus dapur daripada temui tamu kehormatan seperti Bapak. Tidak seperti sekretaris-sekretaris Bapak yang profesional. Rahang Pak Hardi mengeras. Ia menatap Bram, lalu beralih menatap Rania yang kini berdiri kaku di ambang pintu dapur. Di mata Pak Hardi, ia melihat wanita yang minggu lalu dengan cerdas membedah risiko investasi senilai ratusan miliar rupiah, kini diperlakukan lebih rendah daripada pelayan di rumah suaminya sendiri. Ada kilatan amarah di mata tua itu, tapi tatapan tenang Rania memaksanya menahan diri. Rania tersenyum tipis padanya, senyum yang menyiratkan, ikuti saja permainannya. Pak Hardi menarik napas panjang, kembali memasang topeng bisnisnya. Saya minta air mineral saja. Dan tolong pastikan Ibu Rania yang membawanya. Saya ingin berterima kasih karena sudah diizinkan berteduh. Tentu, seru Bu Ratna. Rania, dengar itu? Air mineral. Botol yang kemasan kaca ya, jangan yang gelas plastik. Rania mengangguk dan menghilang ke dapur. Saat Rania kembali membawa nampan berisi botol air mineral premium dan gelas kristal, Pak Hardi menerimanya dengan dua tangan. Saat jari mereka bersentuhan sekilas, Pak Hardi berbisik sangat pelan, hanya bisa didengar oleh Rania. Maafkan saya, Bu. Saya tidak tahu keadaannya seperti ini. Rania hanya mengedipkan mata, lalu mundur perlahan, kembali menjadi bayangan tak terlihat di sudut ruangan. Bram dan Bu Ratna kembali memborbardir Pak Hardi dengan pujian dan omong kosong bisnis. Mereka tidak menyadari, sejak momen itu, nada bicara Pak Hardi kepada Bram berubah menjadi dingin dan pendek-pendek. Di sudut ruangan, Rania menghela napas. Rahasianya aman, tapi melihat betapa hormatnya orang luar dibanding suaminya sendiri, membuat retakan di hatinya semakin lebar. Orang asing menghormatiku sebagai ratu, batin Rania, menatap Bram yang sedang tertawa menjilat. Sementara suamiku memperlakukanku seperti debu. Ruang keluarga Bu Ratna dipenuhi tumpukan majalah desain interior dan brosur perjalanan wisata. Siska sedang berbaring di sofa sambil membolak-balik brosur paket liburan musim dingin ke Swiss. Pokoknya Siska mau foto di gunung salju pakai mantel bulu yang kemarin kita lihat di mall. Rengek Siska manja. Teman-teman Siska sudah pada pernah ke Eropa. Masa Siska cuma mentok di Singapura? Bu Ratna mengangguk setuju sambil menunjuk gambar sebuah chandelier kristal di majalah interior. Iya, sayang. Mama juga bosan lihat rumah ini modelnya begini-begini saja. Kuno. Mama mau ruang tamu ini dirombak total gaya American Classic. Biar kalau ada arisan lagi, Mama nggak malu sama Jeng Linda yang rumahnya baru renovasi. Bram duduk di kursi tunggal, memijat pelipisnya yang berdenyut. Tuntutan ibu dan adiknya semakin hari semakin tidak masuk akal. Dana talangan misterius yang masuk rekening perusahaannya bulan lalu sudah habis tersedot untuk operasional kantor dan cicilan mobil Siska. Bram, kamu dengar Mama kan? Desak Bu Ratna. Minggu depan arsitek kenalan Mama mau datang survei. Kamu siapkan dananya. Ya. Sekalian sama tiket ke Swiss buat akhir tahun. Suara Bram terdengar lemah. Proyek Dirgantara baru cair termin pertama, itu pun harus diputar buat bayar vendor. Bisnis lagi agak ketat. Bu Ratna mendengus, meletakkan majalahnya dengan kasar. Alasan terus. Katanya pengusaha sukses? Masa buat nyenengin orang tua saja hitung-hitungan? Ingat Bram, rezeki anak itu tergantung ridho orang tua. Kalimat sakti itu selalu berhasil membungkam Bram. Rasa bersalah dan gengsi bercampur aduk. Matanya kemudian beralih pada Rania yang sedang mengepel lantai di dekat tangga. Sebuah ide buruk, melintas di benaknya. Malam itu, di dalam kamar tidur mereka yang dingin. Rania baru saja selesai melipat mukena setelah sholat Isya ketika Bram masuk dan mengunci pintu. Tidak seperti biasanya, Bram duduk di tepi kasur, menatap Rania dengan pandangan yang dibuat-buat lembut. Ran, panggil Bram pelan. Rania menoleh. Waspada. Iya, Mas. Kamu tahu kan, Mama pengen banget renovasi rumah? Itu impian Mama sejak Papa meninggal.
Aku sebagai anak laki-laki satu-satunya merasa berdosa kalau belum bisa wujudkan itu. Rania diam, menunggu arah pembicaraan suaminya. Arus kas perusahaanku lagi agak macet karena klien telat bayar. Bohong Bram. Aku butuh dana cepat. Bukan buat aku, tapi buat mama. Bram mendekat, meraih tangan Rania. Rania tidak menepis, tapi tangannya terasa dingin dan kaku. Set perhiasan berlian dan zamrud peninggalan ibumu masih ada di brankas kan? Tanya Bram hati-hati. Itu nilainya tinggi. Kalau dijual, cukup buat renovasi rumah mama dan tambahan modal sedikit. Rania menarik tangannya perlahan. Tatapannya menajam. Itu satu-satunya peninggalan ibu, Mas. Ibu memakainya saat menikah dengan ayah. Aku sudah bilang berkali-kali, itu tidak akan dijual. Ran, jangan egois. Nada suara Bram mulai naik 1 oktav. Itu cuma benda mati. Disimpan di lemari juga nggak ada gunanya. Lebih baik jadi amal jariah buat nyenengin mertuamu. Kamu ini numpang di rumah ibuku, makan dari uangku, masa diminta berkorban sedikit saja pelitnya minta ampun. Numpang. Rania mengulang kata itu dengan nada getir. Aku yang bayar listrik rumah ini 2 tahun terakhir, Mas. Aku yang belanja kebutuhan dapur dari hasil jualan online kecil-kecilan aku. Kamu lupa. Halah, uang receh begitu diungkit. Bram berdiri, wajahnya memerah. Kesabarannya habis. Ia merasa direndahkan. Dengar ya, Rania. Sebagai suami, aku berhak atas hartamu juga. Jual perhiasan itu besok, atau aku ambil paksa kuncinya. Rania berdiri tegak, menatap mata suaminya tanpa rasa takut. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahan mereka, ia menegakkan punggungnya. Tidak, ucap Rania tegas. Bram ternganga. Apa kamu bilang? Tidak, aku tidak akan menjualnya. Dan Mas tidak berhak menyentuhnya. Bram tertawa, tawa yang kering dan meremehkan. Wah, sudah berani membangkangnya sekarang? Mentang-mentang merasa punya sedikit simpanan. Bram melangkah maju, mengikis jarak di antara mereka, mencoba mengintimidasi. Asal kamu tahu, Ran. Di luar sana, banyak wanita yang antri mau jadi istriku. Wanita yang lebih cantik, lebih kaya, lebih berkelas dari kamu. Karina, mantanku, dia masih sering tanya kabar aku. Rania tidak mundur selangkah pun. Kalau kamu terus-terusan keras kepala dan gak berguna seperti ini, ancam Bram dengan suara rendah berbisa. Jangan salahkan aku kalau aku cari istri lagi yang bisa diajak kerja sama. Ibu sudah lama menyuruhku menikah lagi. Mungkin ini saatnya aku turuti. Ancaman itu menggantung di udara. Bram mengharapkan air mata, permohonan ampun, atau setidaknya ketakutan di wajah Rania. Namun, Rania justru menghela napas panjang, seolah beban berat baru saja diangkat dari pundaknya. Wajahnya tenang, nyaris tanpa emosi. Lakukan saja, Mas, jawab Rania datar. Bram tertegun. Apa? Kalau Mas merasa mampu hidup tanpa aku, silakan nikahi wanita lain. Silakan ceraikan aku, lanjut Rania, suaranya dingin menusuk tulang. Tapi ingat satu hal, Mas Bram. Jangan pernah datang merangkap padaku saat istana pas, irmu runtuh nanti. Kamu menantangku? Bentak Bram, harga dirinya terluka parah. Aku tidak menantang. Aku membebaskanmu. Rania mengambil bantal dari kasur, lalu berjalan menuju pintu. Aku tidur di kamar tamu malam ini. Besok, jangan tanya kenapa sarapan belum siap. Urus dirimu sendiri. Rania keluar kamar, meninggalkan Bram yang berdiri mematung dengan napas memburu. Bram mengepalkan tangannya, memukul pintu lemari hingga berdentum. Lihat saja nanti, Rania, teriak Bram dari dalam kamar. Kamu bakal nyesel. Tanpa aku, kamu cuma gelandangan. Di lorong yang gelap, Rania mendengar teriakan itu. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman miris. Ia meraba ponsel di saku celananya. Malam ini, keputusan sudah bulat. Fondasi rumah tangga ini bukan sekadar retak, tapi sudah hancur lebur. Rania sudah cukup bermain peran. Saatnya sutradara mengambil alih panggung. Malam itu, ruang makan kediaman Bu Ratna terasa sesak, bukan karena kurang udara, melainkan karena ego yang memenuhi ruangan. Bram menepati ancamannya. Di kursi yang biasanya diduduki Rania, kini duduk seorang wanita cantik dengan gaun merah marun pas badan dan rambut yang ditata blow sempurna. Karina, mantan kekasih Bram yang digadang-gadang sebagai menantu idaman.
Masakanmu lumayan juga, komentar Karina sambil menyeka sudut bibirnya dengan serbet. Matanya melirik Rania yang berdiri di dekat pintu dapur. Nada bicaranya terdengar seperti seorang nyonya yang memuji hasil kerja babunya. Sayang sekali platingnya kurang artistik. Di London, presentasi makanan itu segalanya. Bu Ratna tertawa renyah, menepuk punggung tangan Karina. Maklumlah, Karina. Rania kan belajarnya otodidak, bukan sekolah kulineri di luar negeri sepertimu. Beda kelas, beda hasil. Rania tidak menjawab. Wajahnya datar seperti permukaan danau yang tenang. Ia hanya menuangkan air ke gelas Bram yang kosong. Bram menepis pelan tangan Rania, lalu menatapnya dengan tatapan menantang. Lihat, Ran. Ini contoh wanita yang bisa mendampingi aku. Karina baru saja memberiku ide brilian untuk ekspansi bisnis properti. Diskusi kami nyambung. Tidak seperti ngomong sama tembok kalau sama kamu. Terima kasih atas pujiannya, Bram, ujar Karina manja, lalu menatap Rania dengan senyum dibuat-buat. Oh ya, Mbak Rania, tolong ambilkan saus sambal dong. Agak hambar nih. Siska, yang sibuk selfie dengan Karina, ikut menimpali. Cepetan dong, Kak Ran. Jangan lelet. Tamu kita lapar nih. Rania menatap mereka satu persatu. Suami yang mengkhianatinya, mertua yang merendahkannya, ipar yang parasit, dan wanita asing yang merasa menang di atas penderitaan orang lain. Tidak ada rasa sakit lagi di dada Rania. Yang tersisa hanya rasa kasihan. Kasihan karena mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berpesta di atas bom waktu. Ambil sendiri, ucap Rania pelan. Hening. Denting sendok berhenti. Bram melotot. Apa? Rania melepaskan celemek yang dipakainya, melipatnya rapi, dan meletakkannya di atas meja makan, tepat di samping piring Karina. Sausnya ada di lemari dapur rak kedua, kata Rania dengan suara tenang namun berwibawa. Dan mulai detik ini, aku bukan pelayan kalian. Tanpa menunggu jawaban, Rania berbalik badan dan berjalan menuju tangga. Heh, mau kemana kamu? Bentak Bu Ratna. Dasar tidak tahu sopan santun. Ada tamu malah kabur. Biarkan saja, Bu, seru Bram keras, sengaja agar Rania mendengar. Dia cuma malu karena kebanting sama Karina. Biar dia nangis di kamar. Tawa mereka pecah kembali, mengiringi langkah Rania menaiki tangga. Sesampainya di kamar, Rania tidak menangis. Ia mengunci pintu, lalu mengambil koper kecil dari atas lemari. Hanya barang-barang penting yang ia masukkan, dokumen pribadi, laptop, perhiasan peninggalan ibunya, dan beberapa potong baju. Ia meninggalkan semua barang pemberian Bram, yang sebenarnya tidak seberapa, tergeletak begitu saja. Setelah koper tertutup, Rania duduk di tepi ranjang. Ia mengeluarkan ponsel khususnya. Ponsel yang berisi kontak orang-orang penting yang selama ini ia kendalikan dari balik layar. Ia menekan panggilan cepat nomor 1. Halo, Bu Rania. Selamat malam, sapa suara di ujung sana. Itu suara Handoko, manajer investasi kepercayaannya. Malam, Han. Maaf mengganggu waktumu, ucap Rania datar. Lakukan sekarang. Code Red. Ada jeda sejenak di seberang sana, seolah Handoko sedang menelan ludah kaget. Ibu yakin? Ini akan mematikan arus kas Bramantio Perkasa secara total. Mereka tidak akan bertahan 24 jam. Saya sangat yakin, jawab Rania dingin. Cabut semua dana talangan dari rekening bayangan. Tarik deposito jaminan saya di bank yang mengcover kredit macet perusahaan Bram. Dan satu lagi. Rania melirik ke arah pintu kamar, membayangkan wajah sombong Siska dan Bu Ratna di bawah sana. Blokir akses kartu kredit tambahan yang dipegang Ibu Ratna dan Siska. Hentikan sistem auto debit untuk cicilan mobil dan rumah ini. Alihkan kepemilikan aset sesuai surat perjanjian prainvestasi yang sudah Bram tanda tangani tanpa dia baca 3 tahun lalu. Baik, Bu. Perintah dilaksanakan malam ini juga. Sistem perbankan akan memproses pemblokiran tepat pukul 00. Terima kasih, Han. Rania memutus sambungan. Jarinya kemudian bergerak lincah di aplikasi mobile banking, memindahkan sisa saldo pribadinya dari rekening bersama ke rekening pribadinya yang lain. Selesai. Secara finansial, Rania sudah memutuskan urat nadi kehidupan keluarga Bram. Rania memandang sekeliling kamar itu untuk terakhir kalinya. Kamar yang menjadi saksi bisu kesabarannya selama 3 tahun. Tidak ada kenangan manis yang layak dibawa. Ia mengambil secari kertas dan pulpen, menulis satu kalimat singkat,
lalu meletakkannya di atas bantal tidur Bram. Jam 23.45. Rania menyeret kopernya keluar kamar. Rumah sudah sepi. Lampu ruang tengah sudah dimatikan. Bram sepertinya sedang mengantar Karina pulang, sementara Bu Ratna dan Siska sudah masuk ke kamar masing-masing, mungkin sedang bermimpi tentang liburan ke Eropa. Rania menuruni tangga tanpa suara. Ia meletakkan kunci rumah dan kunci mobil Honda Jazz tuanya di atas meja konsol dekat pintu utama. Ia tidak butuh mobil itu. Di depan kompleks, jemputan pribadinya, sebuah sedan hitam mewah dengan kaca gelap, sudah menunggu. Rania membuka pintu utama, membiarkan angin malam menerpa wajahnya. Udara kebebasan tidak pernah terasa sesegar ini. Ia melangkah keluar, menutup pintu rumah itu perlahan. Klik. Suara kunci pintu terdengar seperti suara palu hakim yang mengetuk vonis. Di dalam sana, keluarga Bram tidur nyenyak, tidak menyadari bahwa saat matahari terbit esok hari, dunia mereka akan runtuh menjadi debu. Rania masuk ke dalam mobil jemputannya. "Kemana kita, Bu?" tanya sopir. Rania bersandar rileks, menatap rumah megah itu menjauh dari kaca spion. "Ke hotel, Pak. Besok pagi saya ada jadwal akuisisi gedung kantor di pusat kota. Ada penyewa lama yang harus saya usir." Sinar matahari pagi menerobos celah tirai, jatuh tepat di wajah Bram. Ia menggeliat, tangannya meraba sisi ranjang di sebelahnya. Ding! Kosong! Bram membuka mata. Tidak ada aroma kopi, tidak ada suara langkah kaki sibuk yang menyiapkan pakaian kerjanya. Di atas bantal di sebelahnya, hanya tergeletak sebuah amplop coklat besar dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal, untuk Mas Bram. Bram mendengus. Bangun dengan malas. Drama apa lagi pagi-pagi begini? Ia merobek amplop itu. Isinya bukan surat cinta perpisahan yang penuh air mata, melainkan satu bundel dokumen hukum dengan kop surat pengadilan agama. Gugatan cerai. Bram melempar dokumen itu ke lantai sambil tertawa mengejek. "Baguslah. Kamu sadar diri juga akhirnya, Ran. Tanpa aku usir, kamu pergi sendiri. Memudahkan kerjaku." Ia turun ke ruang makan dengan perasaan ringan. Di sana, Bu Ratna dan Siska sedang duduk dengan wajah masam di depan meja makan yang kosong. "Si Rania kemana sih?" gerutu Bu Ratna. "Jam segini belum masak? Mama mau sarapan kroasang hangat, bukan angin." "Dia pergi, Ma," jawab Bram santai sambil menuang air putih dari teko. "Kabur. Bawa bajunya." Kayaknya dia nyerah setelah lihat Karina semalam. Wajah Bu Ratna seketika cerah. "Alhamdulillah. Akhirnya benalu itu sadar posisi. Rumah ini jadi terasa lebih bersih hawanya." Siska ikut bersorak. "Yes. Berarti aku bisa minta Kak Karina sering-sering main ke sini dong? Asik, punya kakak ipar sosialite." Kebahagiaan mereka hanya bertahan 10 menit. "Loh? Kok mati?" Siska menjerit saat layar TV besar di ruang tengah tiba-tiba gelap gulita. Bersamaan dengan itu, AC mati, dan bunyi bip-bip-bip yang nyaring terdengar dari meteran listrik di luar. "Token habis," gumam Bram. "Siska, isi sana." Biasanya Rania yang isi. Siska cemberut, membuka aplikasi mobile banking di ponselnya yang terhubung dengan kartu kredit tambahan dari Bram, yang sebenarnya di-cover oleh Rania. "Ih, kok file terus sih?" Siska mengetuk-ngetuk layar ponselnya kesal. Tulisannya transaction declined. Kontak your bank. Kartu mama juga nggak bisa dipakai tadi pas mau pesan GoFood. Bram mengerutkan kening. Gangguan sistem mungkin. "Sudah, pakai uang tunai saja. Kakak mau ke kantor dulu. Hari ini termin pencairan dana Dirgantara masuk, nanti kakak kasih cash buat belanja." Bram berangkat dengan percaya diri, meninggalkan ibu dan adiknya yang kepanasan tanpa AC. Ia tidak tahu, panas yang sesungguhnya sedang menunggunya di kantor. Begitu Bram melangkah masuk ke lobi PT Bramantio Perkasa, atmosfernya terasa salah. Resepsionis tidak menyapanya dengan senyum genit seperti biasa, melainkan dengan wajah pucat pasi. Telepon di meja resepsionis berdering tanpa henti. "Pak Bram." Manajer keuangan, Pak Santo, berlari menyongsongnya. Keringat bercucuran di dahi pria tua itu. "Gawat, Pak. Darurat." "Tenang sedikit, Pak Santo." Malu dilihat karyawan, tegur Bram sambil merapikan dasinya. "Ada apa?" "Dana Dirgantara telat cair." "Bukan telat, Pak. Batal." Pak Santo menyerahkan selembar faks dengan tangan gemetar.
Pagi ini kami terima surat pemutusan kontrak sepihak karena alasan ketidakstabilan finansial mitra. Dan bukan cuma itu. Pak Santo menelan ludah, suaranya tercekat. Semua cek giro yang kita keluarkan untuk vendor hari ini, tolak, Pak. Saldo rekening perusahaan kosong. 0 rupiah. Apa? Mata Bram melotot nyaris keluar. Nggak mungkin. Kemarin lusa masih ada dana talangan masuk. Ditarik kembali, Pak. Ternyata itu dana pinjaman Luna Call on Demand dari investor anonim. Pagi ini jam 8 tepat, investor itu menarik seluruh asetnya. Kita kolaps, Pak. Vendor material sekarang sedang demo di gudang minta bayaran. Kaki Bram lemas. Ia bersandar pada dinding koridor agar tidak ambruk. Pikirannya blank. Bagaimana mungkin? Siapa investor anonim itu? Kenapa waktunya sangat kebetulan dengan kepergian Rania? Tiba-tiba ponsel Bram berdering. Kak. Halo, Dek. Kakak lagi pusing Jia. Kak Bram tolong. Jeritan histeris Siska memekakkan telinga. Mobilku. Mobilku ditarik orang leasing. Mereka datang bawa surat penyitaan. Katanya cicilannya nunggak 3 bulan. Kok bisa sih, Kak? Katanya autodebit. Bram mematung. Autodebit? Benar, semua tagihan rutin memang autodebit. Tapi, rekening sumber dananya. Ingatan Bram melayang pada momen-momen kecil yang selama ini ia abaikan. Rania yang selalu memegang token bank. Rania yang selalu bilang, sudah beres, setiap kali ada tagihan. Rania yang diam-diam tersenyum saat Bram memamerkan kemewahan yang ia pikir hasil keringatnya sendiri. Tidak mungkin. Desis Bram. Nggak mungkin dia. Belum sempat Bram mencerna kenyataan itu, pintu kaca kantornya terbuka lebar. Seorang pria muda berjas rapi masuk dengan langkah tegap, diikuti 2 orang berbadan tegap di belakangnya. Itu bukan polisi, juga bukan penagih utang biasa. Selamat siang, Pak Bramantio, sapa pria itu dingin. Siapa Anda? Saya tidak punya janji, bentak Bram, mencoba mempertahankan sisa-sisa wibawanya. Pria itu tersenyum tipis, senyum profesional yang mematikan. Perkenalkan, saya Handoko, kuasa hukum dan perwakilan dari pemilik baru gedung ini. Pemilik baru? Ngaco kamu. Gedung ini sewa jangka panjang atas nama perusahaan saya. Koreksi, Pak, potong Handoko sambil meletakkan sebuah map tebal di atas meja resepsionis. Sewa Bapak sudah jatuh tempo bulan lalu dan tidak diperpanjang karena gagal bayar. Pemilik lama sudah menjual gedung ini pagi tadi secara tunai kepada klien saya. Bram menatap map itu dengan nanar. Siapa klien kamu? Handoko membuka map itu, memperlihatkan sertifikat kepemilikan yang masih hangat, baru saja ditandatangani notaris. Di kolom, pemilik, tertera satu nama yang membuat jantung Bram berhenti berdetak. Rania Anindita. Ibu Rania, selaku pemilik sah gedung ini, memberikan instruksi tegas, lanjut Handoko tanpa belas kasihan. Bapak dan seluruh staf PT Bramantio Perkasa diberi waktu 2x24 jam untuk mengosongkan tempat ini. Jika tidak, kami akan memanggil pihak berwajib untuk pengosongan paksa. Bram merosot ke lantai. Lututnya tidak lagi mampu menopang tubuhnya. Suara dering telepon yang tak henti-hentinya, teriakan Siska di ponsel yang masih tersambung, dan tatapan kasihan para karyawannya, semuanya berpadu menjadi orkestra kehancuran. Istana pasir itu tidak hanya runtuh. Ombak telah datang, dan menyeret segalanya ke dasar laut. Rania. Bisik Bram Parau, menyebut nama yang kemarin ia sebut beban, yang kini terbukti sebagai satu-satunya tiang penyangga hidupnya. Apa yang sudah kulakukan?